Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita jawab beberapa pertanyaan. Bagaimana prinsip awal berdakwah di daerah minoritas? Ada ulama besar di Sumatera Utara. Waktu itu seorang sultan dari kerajaan Langkat namanya Sultan Musa. Sultan Musa ini cinta kepada ulama. Maka diundangnya lah ulama dari Riau. Ulama itu bernama Syekh Abdul Wahab Rokan. Rokan itu sudah jadi kabupaten di Riau, namanya Kabupaten Rokan Hulu. Ibu kotanya Pasir Pangarayan. Disitulah di Rokan Hulu itulah kampung Syekh Abdul Wahab Rokan. Lalu kemudian di kampung itu, kampung di Langkat itu, Syekh Abdul Wahab Rokan diminta nama. Tuan Syekh, apalah nama yang cocok untuk kampung ini? Maka kata Syekh Abdul Wahab Rokan, dipejamkannya matanya, nampaknya pintu Masjidil Haram. Ku kasih nama kampung ini Babus Salam. Orang Melayu susah menyebut Babus Salam. Kau nak ke mana? Besilam. Babus Salam. Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan. Sekarang Tuan Syekh yang ke-12, cicit beliau, Syekh Tuan Guru Dr. siapa? Zikmal Fuad. Guru saya dulu di Pondok Pesantren Darul Arafah. Nah, beliau walaupun di Langkat di Sumatera Utara, mengirim dai-dai ke pedalaman Riau. Yang tak Islam di Riau itu namanya suku Sakai. Orang tinggal dalam hutan tak Islam. Dikirimnya pengganti Tuan Syekh, kalau ada Tuan Syekh. Kalau Tuan Syekh tak bisa datang, dikirimnya penggantinya. Pengganti itu namanya khalifah. Pengganti Tuan Syekh tak bisa datang, Tuan Syekh karena sibuk, maka pengganti itu namanya khalifah. Khalifah pengganti. Makanya Nabi Muhammad meninggal digantikan oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq. Khalifah artinya pengganti. Maka digantikanlah oleh khalifah di sana. Masuklah khalifah itu ke dalam hutan untuk berdakwah. Bagaimana mursyid tarekat Naqsabandiyah berdakwah ke suku Sakai? Bukan dicabutnya pedang, masuk Islam kalian. Kalau tak Islam, ku pancung kepala kalian. Tak begitu cara mereka. Masuklah khalifah ke dalam suku Sakai. Lalu kemudian apa kata dia? Tuan Syekh, Tuan Khalifah, singgahlah ke pondok kami, kata orang Sakai. Sakai ini bahasanya bahasa Melayu juga. Mereka Melayu tua. Tuan Khalifah, singgahlah ke pondok kami. Apa kata Tuan Khalifah? Aku mau singgah, tapi anjing kalian tambatkan dulu. Anjing mereka lalu lalang naik turun. Akhirnya ditambatkannya anjing. Begitu cara mereka, tak menyinggung perasaan. Sampai akhirnya banyaklah orang Sakai yang masuk Islam. Lalu kemudian batin-batin, kepala suku Sakai itu namanya batin-batin, merasa terganggu stabilitas keamanan nasional Sakai. Ini suku kita akan musnah nanti kalau semua masuk Islam. Akhirnya ditantang mereka lah khalifah tadi. Datanglah batinnya membawa perang panjang. Khalifah, aku mau masuk Islam, tapi dengan syarat kau sunat aku. Kalau bisa kau sunat aku masuk Islam aku. Oh, biasanya mereka ini kebal, ditantang hanya khalifah Syekh Abdul Wahab Rokan. Kalau bisa kau sunat aku masuk Islam aku. Datang kata khalifah, dipanggilnya muridnya. Muridku sini, kalau untuk menyunat kau ini tak perlu aku, cukup muridku aja. Datang kata muridnya, kalau untuk menyunat kau tak perlu depan pisau, cukup belakangnya aja. Disapunya sekali, putus barang. Itulah asal muasal masuk Islamnya suku Sakai. Ditulis cerita itu dalam sebuah buku yang ditulis oleh UU Hamidi, budayawan Riau, dicetak di Pustaka UIR Press Universitas Islam Riau. Judulnya Kontribusi Tarekat Naqsabandiyah dalam mengislamkan suku primitif, suku Sakai. Jadi orang Sakai hampir semua sudah masuk Islam, ada sebagian yang tidak. Jadi mereka masuk Islam itu dengan cara yang lembut, dengan cara yang santun. Dukun-dukun, bomoh-bomoh, tergantikan profesinya dengan Tuan Mursyid, Tuan Khalifah dan Mursyidin. Jadi menarik bagaimana pengislaman suku oleh tarekat Naqsabandiyah. Sesudah suku terasing tadi masuk Islam ke masjid, datanglah orang sekarang membid'ahkan tarekat. Orang tarekat mengislamkan yang tak Islam. Orang sekarang membid'ahkan, mengkafirkan pula tarekat. Betapa malunya kita dengan para tuan-tuan guru yang mengislamkan masyarakat tertinggal minoritas. Mahasiswa-mahasiswa, adik-adik, saya ingin ajak kalian, mahasiswa UIN, mahasiswa UIR, mahasiswa USU, mahasiswa WISU, mahasiswa Universitas Muhammadiyah,
coba bangkitkan lagi khazanah bagaimana proses pengislaman suku Terasing, termasuk kontribusi Al-Wasliyah dalam mengislamkan suku Terasing yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Ustadz, antara witir dan tahajud yang lebih baik dikerjakan yang mana Pak Ustadz? Karena ada salah satu Ustadz bahwa witir yang dilakukan itu sampai 11 rakaat, tahajudnya 8. Habis tahajud 8, 2 rakaat, 1 salam, 2 rakaat, 1 salam, 2 rakaat, 1 salam, 2 rakaat, 1 salam. Habis itu baru witirnya 3. Witirnya 3 caranya bisa 2 cara. Cara yang pertama 2 rakaat, habis itu 1 rakaat. Habis itu bisa juga dibuat witir 3 rakaat, 1 salam, tidak pakai tasyahud awal supaya tak sama dengan sholat maghrib, sholat fardu. Ada riwayat menyebutkan witir 11 rakaat. Witir 1 rakaat paling sedikit, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, dan 11 rakaat. Kalau ada hadis yang menyebutkan Nabi sholat 13 rakaat, dimasukkan qobliyah subuh. 11 rakaat tambah qobliyah subuh 2 berarti 13 rakaat. Hadis riwayat Aisyah, makana Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan. Tak pernah Nabi menambah lebih dari 11 rakaat. Kalau ada yang menyebut 13 rakaat, berarti dimasukkannya qobliyah subuh. Yang afdal adalah tahajud. Mana dalilnya tahajud afdal? Wa minal laili, dari sebagian malam fatahajjad, bertahajudlah. Nafilah talak sebagai amal tambahan. Amal pokoknya mana? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Amal tambahannya inilah tahajud malam. Asa rabbuka ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Mudah-mudahan diletakkan Allah di tempat yang terpuji. Witir Pak Ustadz, witir juga baik. Innallaha watir, Allah maha ganjil. Yuhibbul witra, Allah suka kepada yang ganjil-ganjil. Itulah dia sholat witir. Kita pun buka puasa, bilangan kurmanya ganjil. Kok udah buka puasa? Udah. Berapa kurmanya? 3 kaleng. 3 biji, bukan 3 kaleng. Ustaz, apa hukumnya apabila saya membaca Quran melalui HP? Dikalau saya maaf lagi halangan. Perempuan yang berhalangan tak boleh membawa Quran, tak boleh memegang Quran. Kalau di handphone Pak Ustadz, Qurannya tak dipegang, maka boleh dia tengok handphone, dia baca. Perempuan yang hafal Quran, mengulang hafalannya dalam hati, maka dia tengok tulisannya. Quran, apa nama aplikasinya? Nama aplikasinya Qoro'a. Cara mendownloadnya Pak Ustadz, buka Play Store. Setelah itu tulis di situ Q-A-R-A-A. Q-A-R-A-A. Namanya Qoro'a. Yang punya ini jamaah kita. Qoro'a, belajar Quran dan ibadah. Aplikasi ini bagus. Dengan Qoro'a ini kita bisa mendengarkan bacaan hafalan kita. Kalau salah dikasih taunya. Nama handphonenya smartphone. Handphonenya cerdas. Yang punya tak cerdas. Smartphone. Jadi kalau kita salah dikasih taunya. Kau salah, kau salah, kau salah, kata dia. Nah, namanya Qoro'a. Dan ada di situ Quran. Lalu dibuka. Bisa juga Quran digital. Ditengok Quran, baca. Jadi kalau ada Quran di handphone kita Pak Ustadz, boleh kita bawa handphone dimasuk WC? Boleh. Tapi padamkan dulu. Pas gelap tuh baru masuk WC. Jangan pas terang nampak, ya ayyuhallazina amanu. Boleh. Padam dia gelap, baru masuk ke dalam WC. Mana boleh Pak Ustadz? Boleh, karena dia mati. Sama juga macam kepala kita ini. Kan ada di Qul Huwallah di dalam kan? Qul Huwallah, Qul ya ayyuhal kafirun. Kan ada. Waktu kita masuk WC kita tinggalkan otak di pintu, kan tidak? Kalau ada orang melarang membawa handphone yang ada Qur'annya masuk WC, tak usah marah-marah, suruh dia nanti pas masuk WC kau tinggalkan otak kau di pintu. Karena walaupun tak 30 juz, insyaallah juz 30 kan ada juga di situ. Yang tak boleh itu berbunyi dia. Berbunyi dalam WC itu. Baru tak boleh. Itu makanya jangan sampai nada panggil, nada dering ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Iya perlu pas di ruang tamu. Pas di WC berbunyi ayat Quran dalam WC. Berdosa kita. Tak boleh nada panggil itu ayat Quran. Kenapa? Putus. Bismillahir. Halo? Putus. Berubah maknanya. Nah ini semua adalah pelajaran bermakna. Jadi boleh sholat menengok Quran. Sholat sunnah. Nah, jadi kalau sholat tahajud malam,
Abangku tengok ayatnya kulhu aja. Besok malam kita tes 1 juz. Memang hafal abang Quran, kau tengok aja besok. Rupanya aplikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Digasnya malam itu 1 juz 8 rakaat. Boleh menengok Quran. Pas mau rukuk sujud masukkan. Tapi kalau bisa dicari gambar pesawat dulu di atas, di off-kan dia. Di off-kan. Jangan sampai pas itu masuk telepon Ustaz Iqbal. Tahajud, Bang. Kena kita. Wallahu a'lam bishawab. Itulah kaji kita malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik datang dari hamba Allah yang dhaif. Jaga istiqomah amal Ramadan kita diteruskan di bulan Syawal. Tetap bangun malam tahajud, tetap bangun malam berzikir, tetap puasa sunat bulan Syawal. Mudah-mudahan kita istiqomah iman dan Islam. Ala hazihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah wa khususan ala sahibi hadzal bait. Turunkan rahmat keberkahan kepada seluruh jamaah ini, khusus kepada sahibul bait ya Allah. Barik lahu fi umurihi, berikan berkah umur panjang. Barik lahu fi auladihi, berikan berkah anak soleh solihah. Barik lahu fi rizqihi, berikan berkah rezeki halalan thayyibah. Allah marzuqnal istiqamata ala syariatil gharra wa tariqatil bayda. Berikan kami istiqamah iman dan Islam.